Shalom Permata, Mujua-jua. Sebelum kita mendengarkan firman, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, jikalau pada kesempatan ini Tuhan izinkan kami untuk bersatu hati, mendengarkan firman Tuhan, serta merenungkan firman Tuhan dalam hidup kami. Bapa, kami memohon kiranya roh pengetahuan dan roh kepintaran Tuhan berikan kepada kami, dan itulah yang memenuhi hati dan pikiran kami, supaya kami mampu menerima firman-Mu dan kami juga mampu melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Yang menjadi bahan renungan kita pada 23 Mei 2021 sampai dengan 29 Mei 2021 diambil dari Roma 8 ayat 9 sampai dengan 17. Beginilah firman Tuhan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan yang boleh kita baca pada hari ini. Shalom Permata, yang menjadi tema dalam PA Permata Minggu Pentakosta ini ialah roh Allah diam di dalamku. Teman-teman Permata, mungkin kita masih ingat bagaimana kita memperingati masa-masa penderitaan atau minggu-minggu passion. Begitu juga bagaimana kita memperingati hari kematian Yesus Kristus, hari kebangkitannya, serta hari kenaikannya ke surga. Dan pada hari ini atau minggu ini kita memperingati hari turunnya Roh Kudus, atau yang biasa juga disebut dengan hari ke-50 setelah Yesus bangkit, atau juga bisa disebut dengan hari Pentakosta. Teman-teman Permata, yang menarik dari peristiwa Pentakosta adalah murid-murid yang dulunya dirundung kedukaan karena kehilangan pegangan serta tidak punya keberanian setelah Tuhan Yesus mati karena disalibkan. Akhirnya kini mereka menerima janji Tuhan bahwa akan datang Roh Kudus yang senantiasa akan menolong dan menjagai para murid-murid di dalam kehidupannya, dalam tugasnya bersaksi. Teman-teman Permata, sebenarnya Roh Allah itu sudah berkarya sejak penciptaan. Jikalau kita baca di dalam Kejadian 1
Sesungguhnya Roh itu sudah bekerja dan berkarya dalam penciptaan dunia ini dan segala isinya. Begitu juga dalam perjalanan bangsa Israel, Roh Allah bekerja dalam diri pemimpin-pemimpin bangsa Israel. Tetapi di dalam perjanjian baru, Roh Kudus, Roh yang dijanjikan oleh Yesus Kristus untuk menolong murid-murid atau untuk menolong kita semua, mengajarkan kita segala sesuatu dan mengingatkan kita akan apa yang Yesus ajarkan serta memimpin kita kepada kebenaran. Maka dari itu permata, jikalau kita melakukan segala sesuatu atau mungkin satu hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mungkin ada perlawanan dari dalam diri kita, dan itu adalah pekerjaan Roh itu sendiri. Maka dari itu, ketika kita sudah mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat dan Tuhan, dan Roh itu sudah tinggal di dalam kita, marilah kita hidup sebagaimana pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Karena menurut bacaan kita pada hari ini pun, kita adalah orang yang berhutang, tetapi bukan kepada daging, karena kita tidak mau menurut kepada daging, tetapi kita hidup menurut Roh. Roh yang menolong kita untuk mematikan, untuk menolak perbuatan-perbuatan tubuh atau perbuatan-perbuatan kedagingan yang akan membuat kita jauh atau ditinggalkan oleh Roh Kudus. Tetapi biarlah kiranya kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita dipimpin oleh Roh Allah, sehingga kita menerima janji Tuhan, sehingga kita menerima ahli waris yang sudah dijanjikan Allah kepada anak-anaknya. Maka dari itu permata, ketika kita sudah mengaku bahwa Roh Allah diam di dalamku, maka kita juga memiliki kemampuan untuk memahami kehendak Allah, untuk hidup bersama di dalam kasih, untuk melihat apa yang akan kita dapatkan di masa depan, untuk melaksanakan berbagai tugas pelayanan. Sebagaimana tema tahun pelayanan gereja kita pada tahun ini adalah generasi muda menjadi berkat. Maka dari itu, saya mengajak Permata GBKP, marilah kita tunjukkan sebagaimana permata yang sudah hidup di dalam Roh, dan Roh itu diam di dalam kita. Marilah kita tunjukkan perbuatan kita, marilah kita tunjukkan melalui gaya hidup kita, marilah kita tunjukkan melalui cara kita berbicara, mari kita tunjukkan melalui cara kita memperlakukan orang lain bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus itu sendiri. Sebagaimana yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23, bahwa Roh itu sendiri ternyata memiliki buah-buah yang kita sebut dengan buah-buah Roh, yang artinya adalah jika Roh itu ada di dalam kita, maka kita mampu menunjukkan buahnya dalam kehidupan kita. Maka dari itu, meskipun Permata GBKP masih merasa bahwa dalam kehidupannya yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesesakan, tapi ketika Roh itu ada di dalam diri Permata, maka segala sesuatunya kita percaya pasti ada jalan keluar. Maka Roh itu akan bekerja dalam diri kita, sehingga Roh itu yang mengajari kita, menuntun kita untuk menuju kepada kebenaran, menuju kepada jalan damai sejahtera. Maka dari itu Permata melalui bahan PA Permata pada minggu ini, Roh Allah diam di dalamku, marilah kita tunjukkan selaku Permata GBKP
Marilah kita tunjukkan bahwa Roh Allah itu berkarya dalam hidup kita dengan cara kita rajin merenungkan firman Tuhan, dengan cara berdoa dengan sungguh-sungguh, mendengarkan khotbah-khotbah, begitu juga menjalankan pernyataan Roh, memperhatikan nasihat orang tua dan para pemimpin agama Kristen. Sehingga apa? Sehingga melalui kehidupan kita, orang-orang semakin yakin dan percaya bahwa Yesus yang telah meninggalkan kita semua di dunia ini tetap memperhatikan kita, tetap menjaga kita melalui Roh-Nya yang tinggal di dalam kita, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga meskipun dunia ini semakin jahat, tetapi kita selaku permata GBKP, selaku orang percaya, selaku anak-anak Tuhan, mampu berbeda, mampu mempertahankan imannya, karena ada Roh Kudus yang diam di dalam kita. Sehingga apa? Sehingga kita pun mampu menunjukkan bahwa kita adalah terang, kita adalah garam. Maka ada guna dan manfaat kita di dalam kehidupan ini, terutama kita selaku generasi muda yang menjadi berkat. Maka dari itu permata, melalui PA kita hari ini, marilah kita kembali koreksi dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Marilah kita tanyakan kepada diri kita, apakah kita masih hidup di dalam Roh dan Roh itu ada di dalam kita, ataukah secara tidak sadar kita sudah meninggalkan Roh itu sendiri, atau bahkan Roh itu meninggalkan kita karena perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan jikalau pada hari ini kami boleh merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan mengingatkan kami betapa pentingnya kami untuk tetap berdoa, untuk tetap merenungkan sebagian dari firman Tuhan dalam hidup kami, sehingga Roh Allah tetap diam di dalam kami, dan kami pun mampu menunjukkannya melalui perbuatan-perbuatan kami. Maka dari itu Tuhan, kiranya tetaplah Roh Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami dalam kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, sehingga kami mampu untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.